Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Keizi Kristina Damanik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar 2 saya yang bertema pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Dan saya membawakan judulnya mewujudkan pemerintahan bersih melalui integritas pejabat publik. Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang saya, biodata saya dan juga rekan kelompok saya. Yang kedua adalah latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan landasan dari judul yang saya bawakan. Kemudian yang ketiga adalah pengertian, penjelasan arti dari setiap objek yang menjadi topik pembahasan. Dan kemudian yang terakhir adalah pembahasan dan penutup, di mana saya membahas tentang hubungan antar setiap objek, faktor-faktor, dan juga pentingnya integritas dan juga peran, saran, dan juga penutup. Di sini saya akan menjelaskan biodata saya yang pertama. Nama saya Keizi Kristina Damanik. Saya jurusan akuntansi di Universitas Mercubuana dengan NIM 432231100016. Begitu juga dengan rekan kelompok saya Afnan Amir Thalib yang akan mempresentasikan tugas besar kedua di tema yang berikutnya. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Korupsi di sektor pelayanan publik merupakan tantangan serius yang menghambat pembangunan dan juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik-praktik koruptif di sektor ini menyebabkan penurunan kualitas layanan, inefisiensi birokrasi, dan juga ketidakadilan sosial. Faktor-faktor seperti rendahnya integritas pejabat, lemahnya sistem pengawasan, dan juga budaya patronase yang memperparah situasi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai langkah pencegahan telah diterapkan, termasuk e-government, peningkatan transparansi, dan juga penguatan lembaga anti korupsi. Namun, tantangan dalam implementasinya masih besar. Makalah ini akan mengevaluasi strategi pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik dan juga memberikan rekomendasi untuk menciptakan sistem pelayanan yang bersih dan juga efektif demi mewujudkan pemerintah yang lebih akuntabel, dan juga terpercaya. Masuk ke slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian. Yang pertama adalah pengertian dari pemerintah, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola negara, membuat dan menerapkan kebijakan publik, serta menyediakan layanan bagi masyarakat. Kemudian masuk ke dalam pengertian pejabat, yaitu individu yang memegang posisi atau jabatan dalam pemerintahan atau organisasi publik dengan tugas dan wewenang tertentu untuk melaksanakan kebijakan dan juga melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam pengertian korupsi. Korupsi sendiri adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan juga manipulasi anggaran. Lalu yang terakhir, pengertian integritas, yaitu kualitas atau keadaan jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Dalam konteks pejabat publik, integritas berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan norma, serta etika yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Pada slide berikutnya, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu hubungan antara pemerintah, pejabat, korupsi, dan juga integritas. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola negara, sementara pejabat adalah individu dalam pemerintah yang menjalankan kebijakan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan korupsi terjadi ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi yang merusak kepercayaan publik dan juga menghambat pembangunan. Integritas pejabat sangat penting dalam mencegah korupsi. Pejabat yang berintegritas menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan berpegang pada prinsip moral yang kuat, menciptakan pemerintah yang bersih dan juga dapat dipercaya. Masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor korupsi. Yang pertama ada faktor internal, yaitu rendahnya etika dan moral. Pejabat yang memiliki moral rendah cenderung lebih mudah terlibat dalam tindakan korupsi. Yang kedua adalah kurangnya pengawasan. Sistem pengawasan yang lemah membuat tindakan korupsi sulit untuk dideteksi ataupun dihentikan. Dan yang ketiga adalah budaya korup. Adanya budaya korup yang sudah mengakar dalam birokrasi mempermudah praktik koruptif terjadi. Kemudian ada juga faktor eksternal, yaitu yang pertama tekanan politik. Tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan korupsi demi kepentingan politik. Kemudian yang kedua adalah kekurangan sumber daya. Kurangnya anggaran dan juga sumber daya memaksa pejabat untuk mencari cara
cara-cara tidak sah guna memenuhi kebutuhan operasional. Dan yang terakhir ada sistem hukum dan regulasi yang lemah. Regulasi yang tidak tegas atau kurangnya penegakan hukum membuat korupsi menjadi kurang beresiko bagi pelakunya. Berikutnya yaitu pentingnya integritas pejabat publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Yang pertama adalah mencegah korupsi. Pejabat yang berintegritas tidak akan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sehingga mengurangi risiko korupsi. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik. Integritas membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan partisipasi dan juga dukungan publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga, mendorong transparansi dan juga akuntabilitas. Pejabat dengan integritas tinggi cenderung menjalankan tugas dengan transparan dan akuntabel, meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja dan juga efektivitas. Integritas mendorong pejabat untuk bekerja secara profesional, fokus pada tujuan publik, dan juga mengoptimalkan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Slide berikutnya membahas strategi pencegahan korupsi. Yang pertama ada implementasi sistem e-government dan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas, di mana penggunaan e-government melibatkan digitalisasi proses administratif dan juga layanan publik yang membuat prosedur lebih transparan dan mudah diawasi. Kemudian teknologi informasi itu memungkinkan pelacakan transaksi dan juga dokumen secara real time, mengurangi peluang untuk tindakan korupsi dengan meminimalkan kontak langsung antara pejabat dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu penerapan kebijakan dan regulasi anti korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana regulasi ini menetapkan definisi, sanksi, dan juga mekanisme penegakan hukum yang jelas sehingga meningkatkan risiko dan konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan pendidikan anti korupsi bagi penjabat publik, di mana untuk membangun kesadaran tentang bahayanya korupsi dan juga pentingnya integritas, program ini juga mencakup pelatihan tentang etika kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam mengawasi integritas pejabat publik. Yang pertama adalah pengawasan dan juga pelaporan. Mahasiswa aktif mengawasi kinerja pejabat dan melaporkan korupsi melalui saluran resmi ataupun media sosial. Yang kedua adalah advokasi dan juga kampanye. Menyelenggarakan kampanye, seminar, dan juga diskusi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya integritas dan juga bahaya korupsi. Yang ketiga adalah pendidikan dan riset. Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pola korupsi dan mengusulkan reformasi kebijakan. Dan yang keempat adalah partisipasi dalam LSM. Bergabung dengan LSM anti korupsi untuk program pengawasan dan juga peningkatan akuntabilitas pejabat. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi, di mana mengembangkan aplikasi ataupun platform untuk pelaporan korupsi dan transparansi. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan disampaikan kembali presentasi oleh rekan kelompok saya yaitu Afnan Amir Tholib yang akan mempresentasikan tugas besar keduanya dengan tema berikut. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2.2 dengan judul Peran Undang-Undang dalam Menanggulangi Korupsi di Indonesia. Lalu kita ke slide berikutnya, yaitu slide yang kedua. Di sini ada table of content. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada tentang kami, yang ketiga itu ada latar belakang, yang keempat ada konsep, yang kelima ada tokoh, yang keenam ada kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, yang ketujuh ada peran dan fungsi undang-undang dalam pemberantasan korupsi, dan yang kedelapan ada kesimpulan dan saran. Nah, ke slide berikutnya yaitu ada pendahuluan. Yang pertama di sini diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan korupsi dan integritas diri serta faktor-faktor penyebab korupsi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang korupsi dalam perspektif undang-undang serta ragam tindak pidana korupsi. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan upaya pencegahan korupsi dan korupsi pada sektor pelayanan publik. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Ke slide berikutnya ya.
Di slide berikutnya itu ada tentang kami yang membuat presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Afnan Amir Thalib dengan nomor NIM 44323-12002 dengan rekan saya yaitu Kezia Christina Damanik dengan NIM 432231110016. Langsung aja ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang. Latar belakang dari presentasi pada kali ini, korupsi merupakan salah satu utama yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan institusi publik, mengikis kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menghukum tindak pidana korupsi melalui kerangka hukum yang jelas dan sanksi yang tegas. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan landasan bagi pembentukan dan operasionalisasi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki mandat khusus dalam upaya pemberantasan korupsi. Hambatan struktural budaya dan praktis seringkali menghalangi efektivitas undang-undang ini. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran dan efektivitas undang-undang dalam menanggulangi korupsi serta mencari solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini ada definisi ya. Di sini ada definisi korupsi. Teman-teman udah tahu belum definisi korupsi itu sendiri? Nah, di sini saya akan menjelaskan pemaparan sedikit tentang definisi korupsi itu sendiri. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bentuk perilaku yang bertentangan dengan integritas dan etika seperti penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Nah, faktor-faktor penyebab korupsi itu sendiri ada struktural, kultural, ada individu. Yang struktural ini, lemahnya sistem pemerintahan, kurangnya pengawasan, dan tidak adanya mekanisme check dan balance yang efektif. Nah, kalau kultural itu nilai-nilai sosial yang toleran terhadap korupsi, rendahnya kesadaran etika dan budaya patronase. Nah, yang ketiga ini individu, motivasi pribadi seperti keserakahan, kebutuhan ekonomi, dan keinginan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan. Gitu ya teman-teman ya. Jenis-jenis korupsi. Kita lanjut ke jenis-jenisnya nih. Kalau jenis-jenisnya itu, di sini saya menyebutkan ada 4 ya. Yang pertama ada penyuapan. Penyuapan itu tindakan memberi atau menerima sesuatu yang bernilai sebagai imbalan untuk mempengaruhi tindakan seseorang yang memiliki posisi berwenang. Yang kedua ada penggelapan, penyalahgunaan dana atau aset yang dipercayakan sebagai seseorang dalam posisi tanggung jawab. Nepotisme memberikan keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga atau teman dekat tanpa memperhatikan kualifikasi atau meritokrasi. Yang keempat atau yang terakhir ini ada pemerasan, memaksa seseorang memberikan uang atau layanan melalui ancaman atau kekerasan. Nah, ini lagi marak ya yang pemerasan dan nepotisme nih di Indonesia. Lalu ke slide berikutnya yaitu ada tokoh. Di sini saya memperlihatkan salah satu tokoh menteri yang termasuk ke dalam orang-orang yang korupsi ya di Indonesia, yaitu ada Bapak Juliari Peter Batubara. Dia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia dengan kasus Julia Peter Batubara terlibat dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Bansos COVID-19 ya. Ia didakwa menerima suap sebesar 30,24 miliar dari beberapa perusahaan yang menjadi penyedia paket bantuan sosial. Jahat banget ya teman-teman ya, karena kan kalau udah menyangkut bansos itu pasti untuk orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, lalu ada hukum pidananya, hukum penjara Julia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Dengan denda, ia juga didenda sebesar 500 juta, subsidiar 6 bulan
Kurungan selanjutnya, uang pengganti. Selain itu, Julia harus membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar. Banyak banget ya teman-teman ya. Dan jika tidak mampu membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan diambil oleh negara. Jika harta benda tidak mencukupi, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 tahun. Yang terakhir ini ada hak politik. Hak politiknya jadi selama masa penjabatannya ya, hak politiknya dicabut selama 4 tahun setelah menjalani masa pidana pokok. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang kerangka hukum pemberantas korupsi di Indonesia. Yang pertama ada undang-undang utama. Undang-undangnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UI Tipikor. Nah, ini merupakan dasar hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, lalu mengatur tentang definisi jenis-jenis tindak pidana korupsi serta sanksi bagi pelaku korupsi. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memperkuat ketentuan dalam UU Tipikor 1999 dengan menambahkan ketentuan baru yang lebih ketat dan detail. Lalu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kedua ini menyediakan mekanisme untuk penghargaan bagi pihak yang membantu mengungkap kasus korupsi. Yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah untuk mencegah praktik korupsi dalam proses pengadaan. Lembaga yang terakhir nih ya, lembaga penegak hukum. Yang pertama ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal KPK. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini bertugas melakukan penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang kedua, ini fungsinya sebagai lembaga independen dengan wewenang luas untuk memberantas korupsi. Nah, lembaga penegak hukum yang lain itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di bawah koordinasi KPK atau Kejaksaan. Nah, yang terakhir ini ada Kejaksaan Publik Indonesia memiliki wewenang untuk penuntutan ya teman-teman ya. Ini mohon maaf ketutup, tapi nggak apa-apa. Intinya Kejaksaan Republik Indonesia itu memiliki wewenang untuk menuntut orang-orang yang termasuk ke dalam kasus korupsi ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu peran dan fungsi undang-undang dalam pemberantasan korupsi. Nah, peran dan fungsi undang-undang dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak pidana korupsi. Undang-undang seperti UU Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor, menetapkan definisi jenis-jenis korupsi dan sanksi bagi pelaku, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, undang-undang ini juga mendukung pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantas Korupsi dengan kewenangan luas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara independen. Undang-undang anti korupsi berperan penting dalam mengatur mekanisme dan pencegahan seperti kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi pejabat negara dan aturan pengadaan barang dan jasa untuk mencegah praktik korupsi. Fungsi pengawasan dan audit yang diperkuat melalui undang-undang juga memastikan bahwa penggunaan dana publik dapat dipantau secara transparan
dan akuntabel. Dengan kerangka hukum yang jelas dan tegas, Undang-Undang Anti Korupsi berfungsi sebagai alat untuk menciptakan efek jera, mendukung integritas, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dalam melawan korupsi. Saya menutup presentasi saya kali ini dengan saran dan juga kesimpulan. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, pentingnya integritas pejabat publik tidak dapat diabaikan, karena pejabat yang jujur dan juga transparan dapat mencegah korupsi dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Strategi pencegahan seperti e-government, regulasi anti korupsi, dan juga pendidikan anti korupsi telah efektif, tetapi memerlukan komitmen bersama. Mahasiswa berperan signifikan melalui pengawasan, advokasi, riset, dan juga teknologi untuk mengawasi kinerja pejabat. Kolaborasi antara pemerintah, pejabat, masyarakat, dan juga organisasi diperlukan untuk membangun sistem pelayanan publik yang bebas korupsi dan juga adil. Ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu undang-undang memiliki peran krusial dalam menanggulangi korupsi di Indonesia dengan menyediakan dasar hukum yang tegas dan jelas untuk pencegahan, pendeteksian, dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga independen seperti KPK, pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan audit dan penegakan hukum yang lebih efektif. Meski demikian, tantangan dalam implementasi masih besar, termasuk hambatan struktural, kultural, dan sosial yang perlu terus diatasi. Nah, saran dari saya yaitu yang pertama ada penguatan kerangka hukum, revisi dan perbaikan undang-undang yang ada untuk menutup celah hukum dan memperkuat sanksi bagi pelaku korupsi itu ya. Karena pelaku korupsi itu benar-benar kejam dan sangat merugikan ya, merugikan negara, merugikan masyarakat ya, dan merugikan banyak orang. Yang kedua ada peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, memberikan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus korupsi. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Walaupun tadi udah sempat disinggung tentang transparansi dan akuntabilitas, tapi masih banyak ya korupsi-korupsi ini ketahuannya itu di akhir gitu. Ketahuannya itu udah lama gitu. Berarti itu belum transparan ya teman-teman ya. Nah, lalu yang keempat itu ada partisipasi publik, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana korupsi melalui edukasi dan kampanye anti korupsi. Yang kelima nih yang paling penting ya, perlindungan whistleblower, membangun sistem perlindungan yang kuat bagi pelapor korupsi untuk mendorong lebih banyak penangkapan kasus korupsi ya. Karena banyak di Indonesia yang mungkin tahu rekan kerjanya melakukan korupsi, tapi masih takut nih karena takut kenapa-napa, takut disandra mungkin, atau takut dicelakai ya teman-teman ya. Karena kan kasus korupsi yang ada di Indonesia ini nominalnya itu nggak sedikit ya teman-teman ya. Jadi kasusnya itu besar gitu teman-teman. Jadi perlu banget dan menurut aku penting banget untuk melakukan perlindungan terhadap orang-orang yang sudah melaporkan orang-orang yang melakukan praktek korupsi ini ya teman-teman. Nah, kita di akhir dari presentasi ini, terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dan Kezia. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.